Halo semua, kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan menjelaskan terkait e-commerce masa depan perdagangan, di mana ada terdapat peran e-commerce dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Baik, kita akan masuk pada perkenalan. Perkenalkan, nama saya Tresya Oktaviana Bria. Saya merupakan mahasiswa program studi akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Artawacana Kupang. Kita masuk pada slide yang pertama, di mana ada perkembangan e-commerce dari dahulu hingga kini. Perkembangan e-commerce di Indonesia itu dapat dibagi menjadi beberapa fase. Yang pertama ada awal mula, di mana terdapat dari tahun 1990 sampai tahun 2000. E-commerce di Indonesia itu bermula atau hadirnya yaitu pada Indonet, di mana internet service provider yang pertama kali ada di Indonesia. Pada tahun 1996 muncul The Vcom Intrabumi atau Dinet yang dianggap sebagai perintis jual beli online. Yang kedua ada pertumbuhan pada tahun 2001 sampai 2006, yaitu pada tahun 2001 pemerintah menyusun draft undang-undang tentang e-commerce dan pada evaluasi dan penetrasi pasar yaitu pada tahun 2007 sampai 2020, di mana pada tahun 2007 diluncurkan layangan uang elektronik Doku. Dan yang terakhir ada era digital dan juga Vitex pada tahun 2021 sampai dengan sekarang, di mana e-commerce Indonesia terus berkembang pesat dan memperluas transaksinya. Baik, kita akan masuk ke slide yang berikut. Slide yang berikut adalah slide terkait dengan tren e-commerce, yaitu apa yang sedang populer. Di mana yang pertama ada mobile first, di mana belanja melalui smartphone semakin dominan. Yang kedua ada personalization, yaitu rekomendasi produk yang sesuai dengan preferensi. Yang berikut ada pengalaman belanja yang menyenangkan terkait dengan interaksi yang mudah dan intuitif. Dan yang terakhir ada pembayaran digital, di mana metode pembayaran yang aman dan juga praktis. Kita masuk yang berikut ada dampak e-commerce terhadap konsumen, di mana ada beberapa dampak. Yang pertama, kemudahan akses produk dan informasi, di mana dampak terkait dengan kemudahan produk dan informasi itu mempengaruhi tingkat kepercayaan dan juga tingkat kepekaan masyarakat terhadap produk yang dipilih. Yang kedua ada pilihan produk yang lebih beragam. Yang ketiga ada harga yang lebih kompetitif. Yang keempat ada pengalaman belanja yang lebih personal. Kita masuk pada slide yang berikut. Ada terkait dampak e-commerce terhadap bisnis. Itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada jangkauan pasar yang lebih luas, di mana e-commerce telah berdampak besar pada jangkauan pasar yang memungkinkan bisnis untuk menjangkau audiens yang jauh lebih luas daripada yang mungkin dilakukan melalui metode tradisional. Ini telah membuka peluang baru bagi bisnis untuk tumbuh dan berkembang, tetapi juga menghadirkan tantangan bagi bisnis tradisional. Bisnis yang ingin sukses di era digital harus beradaptasi dengan perubahan dan memanfaatkan kekuatan e-commerce untuk memperluas jangkauan mereka dan juga menjangkau konsumen yang baru. Yang kedua ada efisiensi operasional, di mana e-commerce telah merevolusi cara bisnis beroperasi, yaitu dengan meningkatkan efisiensi operasional melalui otomatisasi dan juga pengurangan biaya. Terus ada peningkatan efisiensi rantai pasokan, ada layanan pelanggan yang lebih baik, dan ada pengambilan keputusan yang lebih baik, di mana bisnis yang mengadopsi e-commerce dapat menikmati keuntungan signifikan dalam hal efisiensi, profitabilitas, dan juga pertumbuhan. Yang terakhir ada peningkatan penjualan dan profitabilitas, di mana e-commerce telah memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan penjualan dan profitabilitas dengan memperluas akses ke pasar yang lebih luas, mengurangi biaya operasional, meningkatkan efisiensi pemasaran, dan meningkatkan loyalitas terhadap pelanggan. E-commerce telah menjadi alat yang penting bagi bisnis dan juga untuk bertumbuh dan berkembang di era yang digital. Yang berikut kita masuk tantangan yang dihadapi oleh e-commerce. Ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh e-commerce. Yang pertama, ada persaingan yang ketat. Yang kedua, ada keamanan data dan juga privasi. Yang ketiga, ada logistik dan juga pengiriman yang efisien. Di mana e-commerce meskipun menawarkan banyak peluang, juga dihadapkan pada sejumlah tantangan signifikan, di mana persaingan yang ketat di pasar digital mengharuskan bisnis untuk terus tetap relevan. Keamanan data dan privasi menjadi sangat penting, di mana bisnis harus melindungi informasi pelanggan
dan juga menjaga kepercayaan. Yang terakhir ada logistik dan juga pengiriman dan efisiensi. Itu merupakan kunci untuk memberikan pengalaman pelanggan dan juga positif dan memastikan kepuasan terhadap pelanggan. Yang terakhir kita masuk pada kesimpulan tentang presentasi ini. Kesimpulan terkait presentasi ini ada tiga. Yang pertama, ada inovasi teknologi, di mana e-commerce akan semakin dipengaruhi oleh teknologi seperti AI, blockchain, dan juga augmented reality yang akan meningkatkan efisiensi personalisasi dan juga pengalaman pelanggan. Yang kedua ada perdagangan sosial, di mana platform media sosial akan memainkan peran penting dalam e-commerce dengan fitur belanja yang terintegrasi yang memudahkan pembelian langsung melalui platform tersebut. Yang berikut ada pengalaman belanja yang diperkuat, di mana konsumen akan mengharapkan pengalaman belanja yang lebih personal dan juga interaktif, di mana dengan berfokus pada personalisasi, rekomendasi produk yang lebih baik, dan juga layanan pelanggan yang cepat dan efisien. Yang berikut ada pertumbuhan ekonomi digital, di mana e-commerce akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi digital dengan transaksi online yang terus meningkat dan juga adopsi teknologi yang lebih luas. Yang berikut ada persaingan yang semakin ketat. Persaingan yang di pasar e-commerce akan semakin ketat dengan bisnis yang terus berinovasi dan beradaptasi dengan cepat untuk tetap kompetitif. Kesimpulannya, e-commerce di masa depan itu akan menjadi lebih terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari, dengan pengalaman belanja yang semakin personal, efisiensi, dan juga kenyamanan. Bisnis yang mampu beradaptasi dengan tren dan teknologi baru akan memiliki peluang besar dan sukses di era yang digital. Kita masuk pada uh, kesimpulan. Terima kasihnya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih karena telah menonton presentasi ini. Semoga motivasi dari saya dapat menjadi pelajaran bagi kalian, di mana e-commerce di Indonesia itu memiliki potensi luar biasa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mari kita bersama-sama memanfaatkan peluang ini dengan semangat inovasi, kolaborasi, dan juga komitmen untuk membangun ekosistem digital yang kuat dan juga berkelanjutan. Sekian dan terima kasih.